Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini, saya akan membahas baterai DeWatt 18 volt XR lithium ion 40Ah. BTW baterai ini saya beli sekitar di akhir 2020 lalu. Video ini dibuat pada September 2025, berarti umur dari baterai ini kurang lebih di 6 tahun. Untuk baterai DeWatt itu, setiap pengeluarannya ada label tahunnya rekan-rekan. Nih, 2020. Cukup lama. Di tahun itu, baterai bagus hanya dari brand-brand paten kayak gini. Baterai-baterai global-global itu belum banyak ya. Saat itu seingat saya ada baterai Inco 4Ah harganya sekitar 600 ribuan. Sedangkan baterai DeWatt ini saya beli di Lazada ada bonus dadakan pada waktu itu namanya. Belum ada koin-koin Lazada ya. Harganya saya dapat di 800 ribuan. Jadi ya saya pikir daripada beli Inco 600, mending sekalian DeWatt yang 800 ribuan. Baterai ini termasuk hampir nggak pernah saya pakai, jarang banget. Ya karena memang awal-awal dulu saya belum punya tools DeWatt. Baru deh di 1-2 tahun terakhir ini, saya punya Gerinda DeWatt, kemudian Hot Gun DeWatt, terus ada amplas DeWatt juga. Dari situlah baterai ini baru kepake. Kalau soal build quality, saya kira brand sekelas DeWatt nggak usah dipertanyakan, ini mantap. Dan di bagian bawah memang sengaja saya kasih selotip kayak gini, ini biar tidak tergores-gores gitulah. Sayang juga kan, baterai mahal, bagi saya mahal ini. Saya akan kletek karena juga nanti kita akan bongkar ya. Seperti ini bagian bawah dari baterai DeWatt. Tertera, tipenya adalah DCB 18240Ah. Ini apa ini tulisannya? OB102 ya, ini mungkin tipe juga di 72 watt hour untuk kapasitasnya. Tegangan di 18 volt, ratednya 5S pakai lithium ion. Nah, BTW cerita dikit ya, saya beli baterai ini di 2020-an akhir kalau nggak 2021 awal. Dan saya beli chargernya itu baru di 2023. Masya Allah. Jadi kurang lebih 2 tahun, baterai ini betul-betul tak simpen doang rekan-rekan. Hanya saya tes-tes saja ya pakai adapter. Nggak saya cas karena ya belum punya chargernya. Nggak bisa dicas pakai charger generik gitu. Bobotnya sendiri 611 gram. Ini di 4Ah ya, insya Allah. Pada waktu itu power tool saya sudah didominasi dengan baterai yang soketnya LXT. Kalaupun tidak LXT, saya akan bikin adapternya dari pipa PVC dan lain-lain. Sehingga saya membutuhkan adapter ini. Dan ini bukanlah adapter dari Dopart. Pada waktu itu saya beli dari Shopee luar negeri, harganya 100 ribuan lah. Dan seingat saya, adapter ini juga sudah mendukung di Makita Ori. Nah, kita coba ya. Walaupun ini sebetulnya kayak nggak adil. Berarti kan yang kita tes adapternya ya, bukan baterainya. Oke. Sebentar, kayak gini kira-kira bentuknya. Kita nyalakan, LED nyala untuk mesin, bismillah. Nyala, karena memang adapternya bagus. Saya akan tes baterai ini di charge kuat sampai di berapa ampere dan drop atau tidak tegangannya. Seperti biasa ya, pakai jet fan one fan. Kenapa pakai jet fan one fan? Tidak pakai trimmer, pakai impact atau pakai Gerinda dan lain-lain? Karena jet fan ini wattnya jauh lebih tinggi daripada Gerinda dengan beban. Gerinda dengan beban itu paling di 25 ampere. 30 ampere itu udah bahaya banget, udah berbahaya. Dan ini 52 ampere rekan-rekan, hampir 1000 watt. Kita tes langsung ya, dalam kondisi penuh 21,7 volt. Kuat ngedrop atau tidak. Nanti rekan-rekan perhatikan indikator ampere dan watt ya, sekaligus juga voltase. Bismillah. Oke, tadi kuat 52 ampere tentu saja dan tegangannya di awal-awal masih di atas 17 volt, kemudian sedikit demi sedikit di 16,8 16,9 volt. Untuk wattnya masih di atas 840-an watt ya. Secara ini baterai DeWatt gitu loh, masa kalah sama baterai-baterai generik ya gak sih? Masya Allah. Kita bongkar, lihat
Kira-kira baterai di Watt tahun 2020 pakai sel apa? Bismillah. Bisa terlepas atau tidak? Bismillah, bisa men. Oke. Seperti ini. Kecil ya, ini banyak yang bilang untuk baterai-baterai paten, power tool paten bukan generik, board yang ada di baterai itu bukan BMS katanya. Tapi hanya kayak balancer gitu katanya sih. Soalnya per BMS-an itu ada di tools dan di chargernya. Makanya dia kecil doang gitu, kayak komponennya sedikit. Tuh ya, kita coba lepas, bisa atau tidak. Bismillah. Sulit cuy. Memang baterai-baterai kayak gini tuh, Masya Allah. Saya takut pecah gitu maksudnya. Gimana ya lepasnya ya? Kalau nggak salah, bagian bawah itu dikasih lem silikon. Saya pernah bongkar ya, yang versi 5 sel, jadi 2 AH pada waktu itu, pindah si selnya ke casing Makita. Bongkar dulu baterai di Watt ini. Ini masih normal. Jadi baterai di Watt ini termasuk keluaran yang cukup lama ya, 2 tahun yang lalu. Dan selnya katanya sih masih Samsung. Kita bongkar aja dulu, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke. Seperti ini bagian dalamnya. Kita keluarin dulu kali ya. Ngelepasnya gimana nih? Kelihatan nih, pakai Samsung selnya, Samsung INR 20R. Kalau saya paksa bongkar, akan pecah sepertinya karena memang di bagian bawah dilem dengan silikon. Yang jelas kayak gini ya, selnya itu warnanya gini. Kira-kira pakai sel apa ini? Nggak kelihatan ya, ini yang kelihatan sedikit doang, ini nggak ada labelnya. Kalau sampai pecah ya sayang coy, ini baterai bagus, baterai mahal pertama yang saya punya. Ya wes gitu aja ya, saya pasang lagi aja. Nanti kita lanjut tes untuk capacity, kira-kira dapat berapa AH setelah kurang lebih 6 tahun. Untuk B+ di sini, ini berarti B-. Oke, dalam kondisi penuh, voltasenya adalah 20,7 ya, 20,7 volt. Seperti biasa, untuk beban saya pakai 6 ampere constant current. Bismillah. Nanti kita lihat dia akan menghasilkan berapa AH. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lihat dapat data nyala 37 menit 28 detik dan kapasitasnya 3743 mAh atau kita bulatkan 3,7 AH. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu pengetesan baterai di Watt yang berumur kurang lebih 6 tahun. Rekan-rekan saya kira sudah bisa menyimpulkan sendiri. Baterai berumur 6 tahun dan selama 6 tahun ini baterai ini memang lebih sering saya simpan dan penyimpanannya ini tidak di kondisi bagusnya, tidak di 50%, kadang ya hampir 100%, kadang di bawah 20%. Saya tidak begitu memperhatikan pada waktu itu. Dan baterai yang sudah pernah digunakan dengan baterai yang masih fresh, tentu saja kondisi kimiawi di dalam sel juga berbeda. Mungkin hal ini yang mempengaruhi baterai berumur 6 tahun ini sudah mengalami penurunan kapasitas. Yang semula harusnya 4 Ah, tadi kita dapat di 3,7 Ah saja. Dan saya kira juga itu wajar ya secara baterai umur di 6 tahun rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.